Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai sitosol dan sitoskeleton dengan nama anggota kelompok 1 Elma Rizkyanti, 2 Citra Sari Agustina, 3 Andri Nur Fadila. Sitosol merupakan bagian sitoplasma yang berupa cairan yang terdapat di sela-sela organel selaput. Cairan ini mengandung ribosom yang aktif mensintetis protein. Ada 50% protein yang disintetis oleh ribosom ini harus berada tetap di sitosol. Ilmuwan Keith Porter dan sejawatnya berhasil melihat sel dengan menggunakan teknik HVIM, High Voltage Electron Microscope, yaitu suatu cara untuk melihat sel tanpa penyelubung. Komponen penyusun sitosol. Sebagian besar sitosol terdiri atas air yang terlarut, molekul kecil, dan sejumlah besar molekul air yang mengandung sekitar 20 hingga 30% protein. Sitosol juga mengandung molekul bermuatan relatif besar seperti protein dan asam nukleat, dengan jumlah protein yang dilahirkan dengan sitosol hingga 200 mg/ml. Berdasarkan sifatnya, sitosol dibagi menjadi 3 sifat, yaitu sifat fisika, sifat biologis, dan sifat kimia. Sifat fisika yang pertama, gerak sinkronis, ialah gerak matrik berupa arus melingkar. 2. Mempunyai tegangan permukaan. 3. Efek Tyndall, ialah kemampuan matriks sitoplasma memantulkan cahaya. 4. Gerak Brown, ialah gerak acak partikel penyusun koloid. 5. Elektrolit, yaitu kemampuan molekul menghantarkan arus listrik. Sifat biologis. 1. Sanggup mengenali rangsang atau iritabilitas. 2. Menghantarkan rangsang atau konduktivitas. Sifat kimia. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Sachs, fotoplasma disusun oleh unsur-unsur C, H, O, N, S, P, K, C, A, M, G, F, E, N, A, C, L, dan L. Berdasarkan senyawa anorganik yang menyusun protoplasma yaitu air dan garam. Berdasarkan senyawa organik yang menyusun protoplasma yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Fungsi sitosol. Sitosol sendiri merupakan cairan yang ditemukan dalam sel hidup. Sitosol memiliki beberapa fungsi yang penting untuk keberlangsungan sel hidup, yakni 1. Sebagai tempat terjadinya metabolisme seperti glikolisis, sintesis protein, dan sintesis asam lemak. 2. Sumber bahan kimia penting bagi sel. Hal ini terjadi karena di dalam sitosol terdapat asam lemak, asam amino, senyawa-senyawa organik terlarut, molekul kecil, dan molekul besar. 3. Tempat aktivitas enzimatik. Hal ini dikarenakan sitosol memiliki nilai pH tertentu, konsentrasi garam, dan kondisi lingkungan yang cocok terhadap aktivitas enzimatik. 4. Mendukung struktural sel dan organel, karena sebagian besar sel bergantung pada volume sitosol. 5. Tempat terjadinya proses sitokinesis, karena sitosol merupakan lokasi dari banyak proses sitokinesis setelah pemecahan membran nukleus dalam mitosis. Sitoskeleton. Berikut ini adalah gambar dari struktur sitoskeleton. Sitoskeleton yang memainkan peran penting dalam pengorganisasian struktur dan aktivitas sel tersusun atas 3 tipe struktur molekular. Ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Sitoskeleton merupakan jalinan serabut yang membentang di seluruh sitoplasma dengan memainkan peran utamanya dalam pengorganisasian struktur dan aktivitas sel. Sitoskeleton berupa jaringan bekas-bekas protein. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan. Awalnya banyak yang menganggap bahwa sitoskeleton hanya terdapat di dalam sel eukariotik, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa sitoskeleton juga terdapat di dalam sel prokariotik. Sitoskeleton sebagai tempat bergantungnya banyak organel bahkan molekul enzim sitosol. 3.
komponen penyusun sitoskeleton. Sitoskeleton adalah serat-serat yang berfungsi untuk mengorganisasi struktur dan juga aktivitas di dalam sel. Sitoskeleton tersusun atas 3 tipe struktur molekuler, yakni 1. Mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan batang-batang yang berongga. Dinding tabung berongga tersebut tersusun dari protein globular yang disebut tubulin, memiliki ukuran 25 nanometer. Di dalam dinding tersebut terdapat 13 molekul tubulin. Fungsi utama dari mikrotubulus yakni 1. Mempertahankan bentuk sel, 2. Motilitas sel, 3. Pergerakan kromosom dalam pembelahan sel, dan 4. Pergerakan organel. 2. Mikrofilamen. Mikrofilamen adalah batang padat yang berdiameter sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen disebut juga filamen aktin. Strukturnya tersusun atas 2 untai aktin yang teranyam. Masing-masing merupakan polimer subunit aktin. Fungsi utama dari mikrofilamen: A. Mempertahankan bentuk sel, B. Kontraksi otot, C. Aliran sitoplasmik, D. Molalitas sel, E. Pembelahan sel. 3. Filamen intermediate. Filamen intermediate memiliki ukuran 8-12 nanometer. Strukturnya tersusun atas protein fibrosa. Fungsi utama filamen intermediate: 1. Mempertahankan bentuk sel, 2. Tambatan nukleus dan organel lain tertentu, 3. Pembentukan lamina nukleus. Sekian pemaparan materi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.